Kalau kita rasanya sayang, kita rasa cinta, kok kita pengen nangis. Perempuan itu memang dikaruniakan hal seperti itu. Laki-laki juga sama. Makanya dikatakan oleh seorang pujangga namanya Khalil Gibran. By the way, Khalil Gibran ini bukan seorang muslim ya. Jadi jangan quotes dia seolah-olah dia ulama gitu kan ya. Karena saya pernah dengar di Jumatan ada seorang ulama, Khalil Gibran pernah berkata, dia bukan ulama, dia bahkan bukan muslim dan namanya Khalil bukan Khalil. Jelas sampai di sini? Oke, Khalil Gibran tuh pernah berkata begini. Ada dua hadiah pada orang yang jatuh cinta. Satu adalah lisan, dua adalah air mata. Jelas sampai di sini? Maka orang yang jatuh cinta akan mudah untuk nyebut seperti yang saya jelasin tadi dan akan mudah keluar air matanya. Tapi beda keluar air mata orang karena jatuh cinta dan beda karena stres. Makanya ulama-ulama bilang qurrata ayun adalah artinya air mata yang keluar karena Anda rasanya senang. Anda bayangin, Anda sudah susah-susah besarin seorang anak, Anda gendongin kemana-mana, kasih makan dia yang terbaik, Anda bacain semua ayat-ayat yang Anda hafal, Anda bantu dia, Anda korbankan semua untuk dia. Tiba-tiba suatu saat kemudian dia lulus Al-Azhar. Terus kemudian dia bilang, gak bakal saya bisa melakukan semua ini kalau bukan karena ibu saya. Kira-kira gimana? Nangis. Tapi nangisnya rasanya apa? Senang atau sedih? Ya sedih sih pasti, tapi rasa air matanya dingin atau panas? Kalau orang nangis, setahu saya orang nangis karena senang, nggak ada yang matanya bengkak. Nggak ada yang matanya bengkak kalau nangisnya karena senang. Tapi kalau orang nangisnya karena sedih, itu matanya bengkak. Kenapa? Panas tuh air matanya, serius. Beda air mata karena senang dengan air mata karena sedih. Air mata karena senang itu terasanya dingin, sementara air mata karena sedih itu rasanya panas. Makanya qurrata ayun adalah seperti orang-orang yang di tengah padang pasir kemudian dia menemukan hujan. Itu qurrata ayun. Matanya jadi dingin. Qurrata ayun bermakna secara arti langsung maknanya adalah qurrata ayun itu matanya qurrah menjadi dingin karena air mata itu tadi. Paham sampai di sini? Maka ketika kita berdoa semoga kita dikasih anak, qurrata ayun adalah anak yang bisa buat kita nangis karena cinta kita kepada dia dengan nangis yang bisa membuat mata kita jadi dingin. Paham sampai di sini? Nah berarti itulah karena kita itu mencintai, kita pasti akan nangis, kita akan nyebut, itu biasa. Dan kalau Allah kasih begitu, ya itu dikaruniakan Allah kebaikan. Makanya kata Rasulullah, bagi orang-orang yang mencintai tapi tidak bisa menangis, maka paksakanlah menangis. Saya masuk Islam itu saya gak pernah nangis. Kenapa? Saya bilang dalam waktu ketika saya belum masuk Islam, saya bilang gini, boys don't cry. Laki-laki tidak nangis. Yang nangis itu cewek. Banci kamu kalau nangis lik. Saya nggak mau nangis karena saya sudah terlalu banyak tumpah air mata gitu kan ya. Pokoknya boys don't cry. Laki-laki tidak nangis. Begitu saya masuk Islam, saya belajar untuk nangis. Karena kata Rasulullah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan mengingat mati, berkaitan dengan akhirat. Kalau kamu nggak bisa nangis, maka paksakan nangis. Kenapa? Karena itu namanya melatih melembutkan hati. Contoh misalnya berbicara tentang orang tua, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang yaumil qiyamah, berbicara tentang dosa. Biasanya kita melatih untuk menangis karena kita merasa sedih. Dan tangisan itu bukan tangisan yang panas tadi, tapi yang dingin. Betul begitu? Ada banyak orang-orang yang tiba-tiba baca Quran tiba-tiba nangis. Padahal kita nggak tahu yang kita baca. Nah itu termasuk yang dikaruniakan oleh Allah. Maka kadang-kadang kita nggak tahu artinya, tiba-tiba kita nangis. Pas kita baca tambah nangis lagi gitu kan ya. Ternyata persis seperti yang kita inginkan. Ya karena salah satu kemudian efek Al-Quran adalah melembutkan hati. Makanya orang-orang yang sering baca Al-Quran itu hatinya lembut. Ciri-ciri kelembutan hati adalah mudah menangis. Tapi suami saya Ustadz hatinya kayaknya keras banget. Sudah saya bilang jangan bahas gitu kan ya. Ingat ya, pergi ke pengajian, benefit terbesar pengajian adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah mendapatkan benefit, pasti akan nyebar pada orang-orang di sekeliling kita, insya Allah. Gitu ya.